35,8. Vanessa. Lapor sini saya. Nah, lapor dulu. Vanessa. Oke, nah, silakan. Lantai belakang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang kalian berhadapan, ini kan sudah ada bisa ekspresi wajahnya Adinda. Oh, biasa aja Kak. Bagaimana perasaannya? Bingung. Ada yang bingung, ada yang senang. Arin, ekspresi wajahnya Asa. Jadi gimana ekspresi wajahnya Vanita apa? Tegang. Kaira, ekspresi wajahnya Ashifa. Tertekan oleh siapa? Anak-anak berhitung mulai dari 1 sampai 5, kembali lagi ke 1. Sudah punya nomor kan masing-masingnya kan? Dewi 1, Vanessa 2, Zakiah 3. Sekarang yang angka 1 semua kumpul dengan Dewi. Angka 2 kumpul dengan Vanessa. 3 kumpul dengan Zakiah. 4 dengan Dani, 5 dengan Fahri. Siapa yang akan menjadi ketuanya? Ini Dani. Kelompok 2 ada Amal. Kelompok 3 Sena. Kelompok 4 siapa? Anissa. Kelompok 5 sekarang setiap kelompok ibu bagikan 1 lembar aktivitas ya. Jangan ditulis dulu nama kelompoknya. Pilar lagi diganti yang baru, tapi kontraktornya hanya memiliki 1 lembar saran. Dapatkah kalian menggunakan sains matematika teknik dan teknologi untuk memecahkan masalah ini? Nah, kriterianya paling kuat nanti boxnya ini harus bisa menahan beban lebih dari 30 kelereng. Nah, kalian sudah punya kan jumlah kelerengnya lebih dari 30? Nah, kemudian nanti waktunya juga dihitung dengan misalnya beban 35 kelereng bertahan berapa menit ya. Kemudian bahan yang digunakan nanti kertas untuk pilar bahannya harus seminimal mungkin, sedikit mungkin ya untuk membuat pilar. Kemudian tinggi pilarnya minimal 10 cm, tidak boleh kurang dari 10. Paling tinggi 10. Kemudian pilarnya cukup 1, tapi bentuknya bebas, mau tabung, mau prisma, atau misalnya lihat isi alat tulisnya disiapkan. Ide kamu untuk membuat pilar dari kokoh, pilar kokoh dari bahan kertas, idenya mau seperti apa? Misalnya apa masalahnya? Pikirkan kemudian tulislah beberapa ide untuk membuat pilar yang kokoh dari bahan kertas. Caranya mau seperti apa? Silakan. Dani, bilangnya mau berbentuk apa? Tabung balok. Oke. Silakan dituliskan di idenya. Mau berbentuk apa? Kemudian digambar ya. Ya, gambarnya bisa siap. Sudah terbayangkan pilarnya mau berbentuk apa? Sudah ada ide?
Bentuknya apa? Mau balok. Nah, kemudian nanti kan ada tulisan ya, baloknya mau dibedakan dari apa itu? Apakah tingginya atau diameternya atau apanya? Apanya? Tingginya kan tadi harus 50. Yang pertama kamu silahkan dibayarkan misalnya minimal 10, yang kedua ditambah, ketiga ditambah lagi boleh. Atau misalnya diameternya yang diubah ya. Jadi ketiga percobaan itu diusahakan pilarnya berbeda-beda ya dari ukuran dan berat. Kemudian nanti beban juga sama. Setelah kamu merancang pilarnya, baru dicoba menentukan bebannya ya. Silakan mengerjakan, silakan bekerja sama yang baik ya, semua teman itu sama. Jadi kapanpun kita akan bekerja sama dengan pilar yang berbeda-beda, tidak jadi masalah ya. Kita harus bekerja sama. Oke, good job. Jangan tadi ibu bilang mau jadi seorang perancang ya. Insinyur mau membuat pilar yang kokoh. Kamu tahu tiang punya tadi kalau pilarnya besar-besar. Ini juga sama ceritanya membuat pilar yang rumah ya, atau yang di jembatan. Pada tiang kan? Ya betul. Pada layang itu kan ada sekarang ini sebagai bebannya di atas. Kamu buat tiangnya di bawah. Tiangnya dari kertas ya. Bahan yang disediakan hanya berupa kertas. Bentuknya tadi mau apa? Tabung boleh, apa lagi? Balok boleh, apa lagi? Apa lagi? Prisma juga boleh. Jadi salah satu tingginya paling rendah itu 10 cm. Ini dari 10 seperti ini. Bayangkan tidak ada salatnya untuk penghubungnya. Nanti kertasnya dibutuhkan. Kamu tulis dulu idenya mau berbentuk apa, diputuskan oleh kamu ya. Yang sama silahkan kolaborasi dengan siapapun bekerja, tetap harus memperlihatkan kerjasama yang baik ya. Karena nanti juga kita di tempat yang baru bertemu dengan orang baru berbeda lagi, harus selalu bisa beradab. Kan kamu mau SMP kan? SMP kan baru kan? Nggak, belum tentu ketemu misalnya Aldi sama Arif ketemu lagi kan? Beritanya nanti baru lagi kebutuhan sosial kalian harus jujur dengan siapapun kita kerja memperlihatkan yang baik ya. Setelah itu, setelah ide digambar di sini. Kalau misalnya tadi mau tabung yang pertama kan ada 3 percobaan. Tabung yang pertama misalnya mau bentuknya pilar yang pertama mau tabung misalnya, pilar yang kedua mau sama atau mau berbeda boleh ya. Ketiga mau beda lagi boleh. Silakan di sini dulu ya, digambar. Kemudian cara-caranya kira-kira akan seperti apa lagi ya. Oke, silakan. Selamat bekerja. Dapat berapa pilar? Oke, bentuknya apa? Siap, lanjutkan. Berbentuk apa pilarnya? Membuat pilar dari rancangan yang sudah kalian gambarkan.
bisa kuat, terkadang juga roboh ya. Zakia, apa tantangannya pada hari ini? Oh ya, kerjasamanya ya, kerjasamanya kurang. Nah, oleh karena itu, tabel refleksi diri, apakah kalian sudah sudah bekerja sama dengan baik atau belum dalam kelompok? Nah, tolong nanti ini diisi dengan sesungguhnya ya, kondisi sesungguhnya di dalam refleksi diri kegiatan kelompok. Apakah di dalam kelompok nanti kamu mau bekerja sama dengan orang lain? Apakah pilihannya selalu, jarang, atau belum pernah? Ya, di sini nanti bisa tulis. Kemudian, apakah kamu dapat mendengarkan pendapat orang lain? Ketika berbicara harusnya mendengarkan atau ngobrol? Mendengarkan. Nanti kamu tulis dengan kondisi kamu. Kalau memang belum pernah sih saya ngedengerin kalau orang lagi ngobrol ya saya ikut ngobrol. Nah, cetak di sini ya dengan kondisi yang sejujurnya. Kemudian, apakah mau menyampaikan pendapat atau hanya diam aja? Atau sama sekali tidak komentar? Tulis di sini ya, diberi tanda cek. Berikutnya, merespon positif saat diminta bantuan. Kalau misalnya Vanessa minta bantuan ke ibu, kata ibu, oh maaf saya sedang sibuk gitu ya. Padahal bisa dalam kondisi itu bisa membantu. Nah itu artinya tidak dapat memberikan respon yang positif. Jadi tulis oleh kamu dicatat. Kemudian fokus menyelesaikan tugas atau lebih ke jalan-jalan atau lebih ke saya lebih senang ke toilet deh daripada kerja kelompok gitu ya. Ditulis di sini ya sayangnya. Tulis di sini beri tanda checklist. Baik, Ibu bagikan. Kalian sudah mempelajari apa saja? Yang pertama tentang membuat apa? Pilar. Yang kedua, jelas bahan yang digunakan untuk membuat pilar. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita ada dalam keadaan sehat ya. Pulang dari sini tetap sehat. Selanjutnya juga tetap sehat. Dilindungi dari wabah pandemi ini ya, COVID. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran. Perasaan saya ketika menyusun rencana pembelajaran terintegrasi sosial, emosional, dan berdiferensiasi tentunya senang karena saya mempunyai kesempatan untuk belajar kembali tentang RPP baru yang saya langsung implementasikan. Kemudian dalam perencanaan tentunya memiliki banyak sekali manfaat, yaitu saya lebih mengenal minat belajar siswa, kemudian mempelajari kembali tentang pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Dari segi pelaksanaan, saya sangat senang dan bahagia. Pertama karena dapat diberi kesempatan untuk bertatap muka. Dalam kegiatan home visit saya manfaatkan dengan mengumpulkan anak di perpustakaan daerah di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Lokasi ini tempatnya ada di perumahan sehingga anak-anak mudah sampai di perpustakaan ini. Kemudian selain itu, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar. Kemudian tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga didukung adanya kerjasama oleh komite sekolah dan izin dari kepala sekolah. Pembelajaran
STEM ini pertama kali dilaksanakan oleh saya dan anak-anak. Tentunya anak-anak sangat antusias karena pembelajaran ini terdapat uji coba yang membuat mereka penasaran terhadap konteks masalah yang kami angkat. Di dalam proses pembelajaran pun nampak adanya pembelajaran sosial emosional di mana siswa dapat mengidentifikasi emosi diri sendiri dan temannya, kemudian dapat memperlihatkan empati ketika teman memberikan pendapat dan yang lainnya harus menanggapi ataupun mendengarkan dengan baik. Kemudian selain itu juga dapat keterlibatan hubungan sosial yang baik ketika mereka bekerja kelompok. Perbaikan dalam pembelajaran berikutnya, saya akan membuat kesepakatan dalam kerja kelompok dan adanya pembagian tugas yang jelas. Tentunya pembagian tugas ini sesuai dengan minat siswa. Demikian refleksi dari pembelajaran matematika berbasis STEM, terintegrasi sosial emosional dan berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dan memberikan masukan kepada saya pribadi terkait dengan implementasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.